Dalam 2 dekade terakhir, peta kekuatan Laut Asia Tenggara mengalami perubahan yang signifikan. Ancaman tidak lagi selalu datang dalam bentuk perang terbuka antar negara, melainkan konflik kawasan abu-abu, sengketa wilayah laut, krisis kemanusiaan akibat bencana alam, hingga kebutuhan pengerahan pasukan secara cepat lintas pulau. Di tengah kondisi inilah, satu jenis kapal perang menjadi semakin relevan dan diperebutkan, kapal Landing Platform Dock atau LPD. Kapal ini bukan sekedar alat tempur, melainkan simbol fleksibilitas kekuatan laut modern. Negara yang memiliki LPD bukan hanya mampu mendaratkan pasukan, tetapi juga mampu merespons krisis, memproyeksikan kekuatan, dan menunjukkan kehadiran strategis di kawasan. Namun, tidak semua negara Asia Tenggara memiliki kemampuan yang sama. Sebagian baru memulai, sebagian lain sudah melangkah jauh hingga mampu membangun dan mengekspor kapal jenis ini. Perbedaan inilah yang menciptakan dinamika menarik dalam peta kekuatan maritim kawasan. LPD pada dasarnya dirancang sebagai tulang punggung operasi amfibi modern. Berbeda dengan kapal pendarat konvensional, LPD mampu membawa ratusan pasukan, puluhan kendaraan tempur, helikopter, serta kapal pendarat kecil dalam satu platform terpadu. Lebih dari itu, desainnya memungkinkan kapal ini berfungsi sebagai pusat komando, rumah sakit terapung, hingga platform bantuan kemanusiaan. Di kawasan seperti Asia Tenggara yang didominasi perairan dangkal, ribuan pulau, serta garis pantai panjang, nilai strategis LPD menjadi berlipat ganda. Tidak mengherankan jika negara-negara di kawasan ini mulai memasukkan LPD sebagai elemen penting dalam perencanaan kekuatan laut mereka. Myanmar menjadi contoh negara yang masih berada pada tahap awal dalam pengoperasian kapal LPD. Hingga memasuki tahun 2025, Angkatan Laut Myanmar hanya mengoperasikan satu unit kapal LPD, yaitu UMS Muatamah. Kapal ini dibangun oleh Korea Selatan dan berbasis desain kelas Makassar, sebuah desain yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan Indonesia. Masuk dinas pada akhir 2019, UMS Muatamah langsung dijadikan kapal andalan dan flagship Angkatan Laut Myanmar. Dengan panjang sekitar 125 meter, kapal ini mampu membawa lebih dari 500 pasukan, puluhan kendaraan tempur, helikopter, serta mengoperasikan kapal pendarat kecil. Bagi Myanmar, kepemilikan satu unit LPD saja sudah merupakan lompatan besar dalam kemampuan proyeksi kekuatan laut. Namun, sampai saat ini, belum ada indikasi kuat bahwa Myanmar akan menambah unit LPD baru dalam waktu dekat. Kondisi politik internal, keterbatasan anggaran, serta fokus pada stabilitas domestik membuat pengembangan kekuatan laut mereka cenderung berjalan lambat. Meski demikian, kehadiran satu unit LPD tetap memberi Myanmar kemampuan dasar untuk operasi amfibi terbatas dan misi bantuan kemanusiaan di wilayah pesisirnya. Thailand berada satu tingkat di atas Myanmar dalam hal jumlah dan variasi kapal LPD. Hingga 2025, Angkatan Laut Thailand mengoperasikan 2 unit LPD aktif dengan karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain. Kapal pertama, HTMS Ang Thong, mulai bertugas sejak 2012 dan dibangun oleh galangan kapal Singapura dengan desain kelas Endurance. Kapal ini merepresentasikan pendekatan konservatif namun seimbang, dengan kemampuan membawa ratusan pasukan, kendaraan tempur, helikopter, serta kapal pendarat. Selama lebih dari 1 dekade beroperasi, HTMS Ang Thong telah menjadi tulang punggung operasi amfibi dan bantuan kemanusiaan Thailand. Perubahan besar terjadi ketika Thailand mengoperasikan HTMS Chang pada 2023. Kapal ini dibangun di Tiongkok dan berbasis desain T071, menjadikannya kapal perang terbesar yang pernah dioperasikan Thailand dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan panjang lebih dari 200 meter dan bobot sekitar 22.000 ton, HTMS Chang mampu membawa hingga 800 pasukan, puluhan kendaraan tempur, beberapa helikopter, serta sejumlah kapal pendarat dalam well deck-nya. Kehadiran kapal ini secara langsung meningkatkan kapasitas proyeksi kekuatan Thailand, baik untuk operasi militer maupun non-militer. Namun, meskipun memiliki 2 LPD yang mumpuni, Thailand hingga kini belum menunjukkan rencana konkret untuk menambah armada LPD mereka. Fokus utama tampaknya masih pada optimalisasi dan integrasi HTMS Chang ke dalam doktrin operasi Angkatan Laut mereka, yang membutuhkan waktu, pelatihan, dan biaya tidak sedikit. Filipina menampilkan pola pengembangan yang berbeda.
negara kepulauan ini dalam waktu relatif singkat berhasil membangun fondasi kekuatan amfidi modern melalui pengadaan kapal LPD secara bertahap. Hingga 2025, Filipina telah memiliki 2 unit LPD aktif dan 2 unit tambahan dalam tahap pembangunan. 2 kapal yang sudah beroperasi, BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur, dibangun oleh PT PAL Indonesia dan berbasis Divine kelas Makassar. Kapal-kapal ini mulai aktif sejak 2016 dan 2017, menandai era baru bagi Angkatan Laut Filipina, yang sebelumnya tidak memiliki kapal amfibi besar dengan kemampuan seperti ini. Dengan kapasitas sekitar 500 pasukan, kendaraan tempur, helikopter, serta mengoperasikan kapal pendarat kecil, bagi Filipina, kepemilikan 1 unit LPD saja sudah merupakan lompatan besar dalam kemampuan proyeksi kekuatan laut. Namun sampai saat ini, belum ada indikasi kuat bahwa Filipina akan menambah unit LPD baru dalam waktu dekat. Kondisi politik internal, keterbatasan anggaran, serta fokus pada stabilitas domestik membuat pengembangan kekuatan laut mereka cenderung berjalan lambat. Meski demikian, kehadiran 1 unit LPD tetap memberi Filipina kemampuan dasar untuk operasi amfibi terbatas dan misi bantuan kemanusiaan di wilayah pesisirnya. Singapura, meskipun kecil secara wilayah, telah lama dikenal sebagai kekuatan maritim yang efisien dan berteknologi tinggi. Hingga 2025, Angkatan Laut Singapura mengoperasikan 4 unit kapal LPD kelas Endurance yang semuanya dibangun oleh industri dalam negeri. Kapal-kapal ini mulai bertugas sejak awal 2000-an dan hingga kini masih aktif dan relevan. Dengan panjang sekitar 141 meter, setiap kapal mampu membawa ratusan pasukan, kendaraan tempur, helikopter, serta kapal pendarat. Lebih dari sekedar platform amfibi, LPD kelas Endurance dirancang sebagai kapal multimisi yang mampu berfungsi sebagai pusat komando, rumah sakit terapung, hingga platform bantuan kemanusiaan. Di kawasan seperti Asia Tenggara yang didominasi perairan dangkal, ribuan pulau, serta garis pantai panjang, nilai strategis LPD menjadi berlipat ganda. Tidak mengherankan jika negara-negara di kawasan ini mulai memasukkan LPD sebagai elemen penting dalam perencanaan kekuatan laut mereka. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi bahwa Singapura akan menambah jumlah LPD mereka. Sebaliknya, fokus utama terlihat pada modernisasi platform yang ada, serta pengembangan kapal jenis baru yang lebih modular dan berteknologi tinggi. Strategi ini mencerminkan filosofi pertahanan Singapura yang mengutamakan kualitas, kesiapan, dan interoperabilitas dibanding sekedar penambahan jumlah. Indonesia menempati posisi paling atas dalam daftar negara Asia Tenggara dengan kapal LPD terbanyak. Hingga 2025, TNI Angkatan Laut mengoperasikan 5 unit kapal LPD kelas Makassar yang seluruhnya aktif. 2 unit pertama dibangun di Korea Selatan, sementara 3 unit berikutnya dibangun di dalam negeri oleh PT PAL dengan berbagai penyempurnaan desain. Kapal-kapal ini telah menjadi tulang punggung kemampuan amfibi Indonesia, digunakan secara rutin untuk latihan militer, patroli, serta misi kemanusiaan. Dengan kapasitas rata-rata 500 hingga lebih dari 700 personel, kendaraan tempur, helikopter, dan kapal pendarat, LPD Indonesia mencerminkan kebutuhan negara kepulauan terbesar di dunia. Keunggulan Indonesia tidak berhenti pada kepemilikan. Indonesia juga telah menjelma menjadi produsen dan eksportir kapal LPD. Desain kelas Makassar telah digunakan oleh beberapa negara, termasuk Filipina dan Myanmar, dan pada pertengahan dekade ini, Indonesia juga menandatangani kontrak untuk membangun LPD bagi negara di luar kawasan Asia Tenggara. Fakta ini menempatkan Indonesia dalam posisi unik, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pemain industri pertahanan maritim regional. Meskipun TNI Angkatan Laut juga mengoperasikan kapal rumah sakit berbasis desain LPD, kapal-kapal tersebut dikategorikan terpisah karena fungsi utamanya bukan sebagai platform amfibi tempur. Jika dibandingkan secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa jumlah LPD tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesiapan atau dominasi maritim. Myanmar memiliki 1 unit sebagai langkah awal, Thailand 2 unit dengan 1 diantaranya berukuran sangat besar, Filipina 4 unit dengan rencana jangka panjang yang jelas, Singapura 4 unit dengan kualitas dan integrasi tinggi, dan Indonesia 5 unit dengan kombinasi pengguna, produsen, dan eksportir. Setiap negara memilih pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan strategis, kondisi geografis, serta kemampuan industri dan anggaran pertahanan masing-masing.
Dari perspektif regional, tren ini menunjukkan bahwa LPD telah menjadi elemen kunci dalam perencanaan kekuatan laut Asia Tenggara. Kapal jenis ini memungkinkan negara-negara di kawasan untuk merespons berbagai skenario, mulai dari konflik berskala rendah, operasi keamanan maritim, hingga bencana alam yang kerap terjadi. Kedepan, kemungkinan besar fokus tidak hanya pada penambahan jumlah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan jaringan, interoperabilitas dengan pasukan darat dan udara, serta fleksibilitas misi. Kesimpulannya, kepemilikan kapal LPD di Asia Tenggara mencerminkan lebih dari sekedar angka. Ia mencerminkan visi strategis, kesiapan industri, dan cara masing-masing negara memandang peran angkatan laut mereka di masa depan. Indonesia saat ini memimpin dalam jumlah dan kapasitas produksi, namun Singapura unggul dalam integrasi dan kesiapan, sementara Filipina menunjukkan pertumbuhan paling agresif. Jika tren ini berlanjut, dekade berikutnya akan menjadi periode di mana kapal LPD tidak hanya menjadi alat proyeksi kekuatan, tetapi juga simbol kepemimpinan maritim di Asia Tenggara. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memiliki LPD terbanyak, melainkan siapa yang mampu memanfaatkannya secara paling efektif dalam menghadapi tantangan kawasan yang semakin kompleks.